Baik, perkenalkan nama saya Kamelia Setosa Panjaitan, mahasiswi Universitas Riau, jurusan Usaha Perjalanan Wisata. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya mengenai prosedur penanganan pelaksanaan tur, di mana presentasi ini sebagai ujian tengah semester yang diampu oleh dosen kami, Ibu Nur Arini Yulia, SST, MM.Par. Baik, saya akan memulai presentasi saya. Presentasi saya yaitu mengenai bab 5, mengenai prosedur penanganan pelaksanaan tur. Slide selanjutnya. Adapun materi yang pertama yaitu mengenai prosedur penanganan pelaksanaan tur, yaitu prosedur penanganan pelaksanaan tur dilaksanakan secara beberapa tahap. Salah satunya yaitu urutan tahapan-tahapan dapat berubah tergantung kebutuhan dan kondisi, tetapi mutlak harus berawal dari tahap pertama, booking registration. Contohnya itu salah satunya saat kita melakukan kegiatan outdoor pada saat melakukan perjalanan wisata, namun terkendala oleh cuaca, contohnya hujan deras. Kita dapat mengganti kegiatan outdoor tersebut menjadi kegiatan indoor. Lalu tahapan yang selanjutnya, tahapan-tahapan itu dapat sekaligus dikerjakan hanya dalam satu tahap pekerjaan, tetapi kandungannya berisi seluruh tahapan penanganan pelaksanaan tur yang diperlukan. Baik, slide selanjutnya. Semua tahapan pelaksanaan tur diselesaikan dalam organisasi tour organizer sendiri. Untuk pelaksanaan yang baik, dapat dibuatkan pedoman kerja dalam bentuk SOP atau Standard Operational Procedure yang dipatuhi oleh semua karyawan, sehingga akan menghasilkan karya yang baik. Untuk tahapan proses tour reservation ini, tour organizer harus memposisikan pekerjaan pada setiap proses tahapan penanganan pelaksanaan tur dengan perusahaan lain yang menjadi permasalahan bagi produk paket wisata, agar dapat dikerjakan secara tepat dan akurat. Untuk slide selanjutnya, yaitu materi selanjutnya mengenai prosedur tahapan booking registration dalam penanganan pelaksanaan tur. Nah, registration atau registrasi dalam tur sering disebut booking, yaitu suatu tindakan pencatatan, tetapi dapat berarti merupakan pemesanan atau pernyataan persetujuan untuk mengikuti produk paket wisata yang ditawarkan. Adapun beberapa proses registrasi dapat dilakukan secara bertahap, yaitu kita dapat langsung datang ke tour organizer, dan yang kedua tidak langsung melalui perusahaan lain baru bisa disampaikan ke tour organizer untuk dilaksanakan secara langsung. Baik, untuk slide selanjutnya, jenis-jenis tour booking. Salah satunya yaitu tentative booking atau booking secara block system. Jumlah peserta tur dan nama peserta belum pasti ataupun dapat berubah. Lalu yang kedua, fixed booking. Booking dibuat berdasarkan jumlah peserta yang pasti dengan nama-nama peserta tur. Ataupun yang mengenai borang. Borang merupakan kertas bercetak yang padanya ada ruang untuk dimasukkan data yang dikehendaki atau diminta. Ada dua bentuk borang pada tur. Salah satunya yaitu borang untuk satu orang sebagai pengisi borang. Lalu yang kedua, borang untuk banyak orang, pengisi satu orang atas nama beberapa orang lain. Baik, slide selanjutnya. Nomor KTP maupun nomor paspor perlu dicatat untuk kelancaran pelaksanaan perjalanan paket wisata. Yang perlu diperhatikan yaitu data-data sebagai berikut, yaitu contohnya itu fungsi dalam grup dari paket wisata. Contohnya yaitu group leader ataupun tour leader. Lalu yang kedua, fungsi sosial yang memerlukan pelayanan. Contohnya itu tamu VIP, tamu VVIP, tamu CIP maupun menteri. Lalu yang ketiga, berdasarkan usia. Contohnya lansia, bayi, dan anak-anak. Lalu yang keempat, berdasarkan penyakit. Contohnya tamu penderita diabetes,
penderita sakit jantung, penderita lumpuh, dan tunanetra yang membutuhkan dampingan. Baik, untuk slide selanjutnya. Bagi perusahaan perjalanan yang memakai internal circuit computer system maupun sistem komputer untuk jaringan internal perusahaan, data entry dan booking registration itu akan tersebar secara komputerisasi, di mana data-data umum yang paling diperlukan dalam registration adalah register number, yaitu ditulis dengan kode untuk memudahkan pencarian. Lalu yang kedua, personal data. Semua data dari peserta tur yang diperlukan sebagai data yang disebarkan bagi keperluan pelaksanaan perjalanan paket wisata. Lalu yang ketiga, tour component. Segala sesuatu yang menyangkut pemasok ataupun komponen paket wisata yang ada kaitannya dengan pelaksanaan perjalanan paket wisata. Lalu yang keempat yaitu tour payment. Prosedur penyelesaian pembayaran, jenis dan kondisi pembayaran. Lalu yang kelima, remake atau special edition, yaitu perlu diperhatikan oleh tour organizer untuk memberikan kepuasan kepada wisatawan. Lalu yang terakhir, processing, yaitu proses pada tour organizer dan proses lain yang ada kaitannya dengan proses tour organizer. Lalu slide selanjutnya. Proses setelah booking registration tour adalah proses reservasi untuk fasilitas komponen paket wisata. Ada dua bentuk pembayaran tour setelah proses booking registration. Yang pertama yaitu pembayaran full atau full advance payment, yaitu seluruh pembayaran dilunasi sebelum tur berjalan. Lalu yang kedua, pembayaran dicicil ataupun installment payment, yaitu pembayaran dicicil mengikuti perkembangan hasil proses tahapan penanganan pelaksanaan perjalanan pada paket wisata. Lalu selanjutnya, dalam penanganan pelaksanaan paket wisata dikenal bentuk reservasi, yaitu salah satunya yaitu mechanic reservation. Reservasi yang dilakukan tour operator kepada perusahaan pariwisata pemasok komponen paket wisata yang dilakukan sebelum paket wisata dibeli oleh wisatawan. Lalu yang kedua ada tour reservation, yaitu reservasi yang dilakukan tour organizer kepada perusahaan pariwisata pemasok komponen paket wisata dilakukan setelah pariwisata dibeli oleh wisatawan. Lalu slide selanjutnya. Reservasi merupakan sebuah persiapan yang perlu dikerjakan terlebih dahulu, tetapi pekerjaan ini sangat penting dalam keseluruhan penanganan perjalanan paket wisata. Dapat kita lihat pada contoh gambar, wisatawan pemakai produk paket wisata, tour organizer sebagai produsen produk paket wisata, dan pemasok fasilitas sebagai komponen paket wisata. Dapat kita lihat pada keterangan pada nomor 1, pemasaran paket wisata. Yang kedua, booking registration paket wisata. Yang ketiga, reservasi fasilitas paket wisata. Yang keempat, konfirmasi reservasi fasilitas paket wisata. Kelima, kolaborasi bisnis tour organizer dengan pemasok. Dan yang terakhir, nomor angka ke-6, pembuatan tour voucher. Dan reservasi secara manual ini dilakukan menggunakan media surat maupun email. Surat tersebut dapat berbentuk surat biasa maupun surat bisnis, surat berbentuk borang, ataupun reservation form letter. Baik, pada slide selanjutnya, reservasi dengan sistem komputer terdiri dari beberapa, yaitu salah satunya yang pertama, passenger maupun client tour. Yang kedua, terminal, perusahaan perjalanan yang menerima kontak reservasi. Lalu yang ketiga, computer center, yaitu komputer pengelola data reservasi. Perangkat lunak sistem reservasi tersebut atau yang disebut dengan komputer reservasi system atau CRS. CRS memperkenankan perusahaan perjalanan membuat reservasi pada perusahaan penerbangan dengan penginderaan jarak jauh dengan memberikan usulan informasi yang sama dengan format yang dirancang oleh perusahaan penerbangan.
reservasi fasilitas transport sebagai komponen paket wisata. Sistem proses reservasi transportasi dapat dilakukan melalui proses manual dan proses sistem komputerisasi. Dan reservasi transport dengan proses manual dilakukan melalui media surat maupun email. Meskipun untuk transportasi udara, semuanya tetap dilakukan melalui proses komputerisasi dengan cara reservasi online ke perusahaan penerbangan. Baik, sekian dari saya presentasi mengenai materi pada bab 5, yaitu tentang prosedur penanganan pelaksanaan tur. Sekian dari saya pemaparan mengenai materi tersebut. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari saya dan terima kasih.